Pemirsa, di mana ada aksi tawuran antar dua kelompok remaja juga pecah di kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Warga sekitar panik berlarian karena takut menjadi korban salah sasaran. Dua kelompok remaja tawuran di pinggir sungai kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat Minggu sore. Kelompok yang diduga dari Kalipasir dan Kuitang saling serang menggunakan senjata tajam di tengah warga yang sedang beraktivitas. Warga yang panik berlarian karena takut menjadi salah sasaran. Warga resah karena kawasan ini sering menjadi lokasi tawuran. Warga Kalipasir kalau yang saya tahu gitu ya, sama Kuitang yang saya tahu gitu. Tapi nggak tahu juga yang ada benar yang mana yang salah gitu, karena tiba-tiba langsung kayak gitu aja. Bocah tanggung ada juga, ada yang bapak-bapak juga. Pada bawa sajam bang? Bukan sajam lagi. Ada yang 1 meter, ada bawa, cerulit. Kayak gitulah. Belum diketahui pemicu tawuran ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Durensawit, Jakarta. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah bangunan ludes terbakar. Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Api menghanguskan 7 bangunan yang terdiri dari bengkel, 2 warung, dan 4 rumah. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga berasal dari salah satu bangunan hingga membesar dan merambat ke bangunan lain. Terbakar ini ada 7 bangunan, ada rumah, bengkel, maupun ada agen makanan. Namun untuk penyebabnya kami belum ketahui, karena masih simpang siur, apakah api dari tengah atau bagian. 17 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diguyur hujan deras selama 2 jam, 3 kelurahan di Kota Bogor diterjang banjir pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah mobil terseret luapan sungai, sementara puluhan rumah warga terendam hingga ketinggian 100 cm. Sejumlah mobil terseret arus banjir di Gedung Halang, Kota Bogor, Jawa Barat saat hujan deras turun pada Minggu sore. Bahkan sebuah mobil yang melintasi Jalan Raya Kaum Sari juga hanyut terbawa luapan arus Sungai Ciparigi. Tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi penumpang dan kendaraan yang terjebak banjir. Beruntung penumpang dan kendaraan berhasil lolos dari arus banjir. Di dekat lokasi ex-Olimpik itu terdapat satu mobil terseret arus dan pengemudi terjebak di dalam. Alhamdulillah sudah diselamatkan. Semuanya banjir di Tasan, tidak ada banjir genangan. Penyebabnya mungkin karena adanya penyempitan dan karena kedangkalan. Sementara itu, puluhan rumah di Kampung Cibulu, Kecamatan Bogor Utara, terendam banjir lintasan setinggi 100 meter. Warga mengaku permukimannya menjadi langganan banjir usai diguyur hujan deras selama lebih dari 2 jam. Dari data yang dihimpun tim SAR, banjir lintasan melanda 3 titik di Kota Bogor, yakni Kelurahan Babakan, Bantarjati, dan Cibulu. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, aktris Nani Darham meninggal dunia setelah menjalani operasi kecantikan di sebuah klinik di Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, sebelum meninggal dunia, Nani Darham diketahui sempat menjalani tindakan operasi sedot lemak. Lama tak terdengar kabarnya, seorang aktris yang juga pemain film, Nani Darham, meninggal dunia usai menjalani operasi kecantikan di sebuah klinik di Jalan Abdul Majid Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di hari Sabtu 21 Oktober lalu, Nani datang ke klinik kecantikan untuk operasi sedot lemak. Setelah pemeriksaan kesehatan, Nani akhirnya menjalani operasi oleh sejumlah dokter. Namun saat operasi berlangsung, kondisi kesehatan Nani tidak stabil dan dibawa ke UGD rumah sakit hingga dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga pun segera melaporkan tim dokter ke polisi atas dugaan malpraktik.
Kalau misalnya tidak ada kejanggalan, tidak mungkin saya mengambil langkah ini. Sampai kami sebenarnya melakukan langkah ini adalah langkah yang berat ya. Sampai adik saya diotopsi, segala macam, ini adalah langkah berat. Tapi karena kita pingin keadilan ya, saya tahu adik saya pasti pingin keadilan, dia adalah seseorang yang sangat baik hati dan juga kuat. Pasti dia pingin keadilan untuk kita dari keluarga juga pingin keadilan. Dan tentunya kita tidak pingin kalau memang ini adalah suatu hal yang wajar bagi klinik tersebut, berarti mungkin ada korban-korban sebelumnya, dan saya tidak mau ada lagi korban-korban ke depannya. Kami saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, baik dari pihak klinik yang antara lain dokter, para dokter yang saat itu turut melaksanakan kegiatan operasi, kemudian beberapa perawat yang juga ada di dalam klinik tersebut, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi tersebut maupun yang menerima pendaftaran si korban. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan beberapa alat bukti CCTV dan dokumen. Polisi juga masih memeriksa hasil otopsi jasad korban dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Indonesia atau PERAPI, ada Dr. Najatullah. Halo, selamat siang Dr. Najatullah. Selamat siang, Mas Bram. Ya, dokter, terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews. Ada saya Pram dan juga rekan saya Arlisa. Dokter, langsung saja dokter, ini operasi kecantikan sedot lemak sudah sering banyak dilakukan oleh banyak orang. Lalu apa yang kira-kira bisa menyebabkan hingga meninggal dunia ketika Anda perhatikan kasus ini? Ya, mengenai risiko tindakan medis itu pasti selalu akan terjadi pada setiap tindakan apapun termasuk sedot lemak. Ya. Jadi risiko ini biasanya nanti akan dijelaskan atau diceritakan pada saat pasien berkonsultasi. Mengenai kasus ini, apa yang menyebabkan kematiannya, tentu ini masih dalam proses penyelidikan. Apa yang menyebab, termasuk nanti hasil autopsinya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan ada masyarakat awam yang ingin melakukan sedot lemak, ini sebenarnya prosedur yang harus dilakukan dari si pasien itu sendiri, apa yang harus di-prepare, Dok? Ya, sebetulnya sama dengan keluhan-keluhan yang lainnya. Jadi pasien akan berkonsultasi terlebih dahulu, akan dijelaskan, akan diperiksa kondisinya, termasuk kondisi resikonya segala macam itu akan dicari, akan dilihat. Dan kemudian ketika mendapatkan penjelasan, sebetulnya pasien diberikan kewenangan untuk berpikir lebih jauh begitu. Maksudnya apakah informasi yang diceritakan dokternya itu sudah cukup jelas, sudah cukup masuk akal, dan bila masih belum jelas, pasien dapat berkonsultasi kembali, tidak selalu harus diputuskan saat itu juga. Bahkan pasien bisa mendapatkan informasi second opinion dari dokter lain. Sehingga keputusan untuk melakukan tindakan pembedahan itu betul-betul sudah diyakini, sudah jelas oleh pasien sendiri begitu. Oke dokter, ini kan sebelum menjalani operasi sedot lemak misalnya, pasti ada prosedur pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ya dok ya. Apakah dari hasil tes kesehatan secara menyeluruh itu tidak dapat diketahui kah, bisa antisipasikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, jadi ada kondisi-kondisi yang dapat diantisipasi seperti keadaan umum pasiennya, kesehatannya itu dapat diperiksa melalui laboratorium, pemeriksaan rekam jantung, pemeriksaan radiologi seperti apa. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa diketahui, seperti contohnya apakah ada alergi dari obat-obatan tertentu, seperti itu. Dokter, saya ingin mengkonfirmasi kalau misalkan untuk operasi sedot lemak ini jatuhnya di dalam kategori bedah plastik estetik atau kecantikan, apakah bisa dilakukan di klinik atau harus di rumah sakit? Ya, jadi tindakan bedah liposuction atau sedot lemak ini merupakan tindakan bedah plastik estetik. Mengenai pelaksanaannya itu nanti tergantung dari kondisi pasien, luas areanya, dan kondisi resikonya seperti apa. Jadi dapat juga dikerjakan di klinik. Oke, baik. Dokter, ini kalau dokter lihat apakah klinik tersebut ini sesama termasuk dalam PERAPI, apakah diketahui ini rumah sakit atau klinik tersebut ini mendapatkan izin legal untuk menjalani operasi plastik? Ya, mengenai izin klinik itu nanti ranahnya adalah dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Oke, lantas untuk dokternya sendiri? Seperti apa? Untuk dokter yang menangani dokternya saja yang dilakukan pembinaan oleh organisasi perhimpunannya. Jadi etika profesionalnya, keilmuannya itu menjadi ranah dari organisasi profesinya. Dokter, ini kalau dari sudut pandang Anda ini kenapa sih masih banyak masyarakat yang lebih tertarik melakukan bedah plastik ataupun sedot lemak di klinik dibandingkan di rumah sakit? Kalau menurut Anda
sebenarnya apa yang miss di sini, Dok? Ya, mengenai di rumah sakit atau di klinik, selama dokter pelaksananya adalah memiliki kompetensi atau kewenangan, sebetulnya tidak masalah. Oke. Mengenai klinik sendiri adalah sebetulnya karena sifat dari operasi kecantikan atau operasi estetik ini adalah operasi-operasi yang sifatnya sederhana dan untuk sisi pasien itu membutuhkan privacy. Makanya pasien biasanya lebih senang ke tempat-tempat yang secara privacy lebih terjamin. Tapi sekali lagi, andai kata pasiennya secara resiko penilaian dan maupun sifat operasinya, kalau memang sebaiknya dikerjakan di rumah sakit, ya harus dikerjakan di rumah sakit. Iya dokter, ini sebenarnya operasi sedot lemak ini menelan korban jiwa tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak sekali dokter. Apakah benar dokter ini sebenarnya dokter sedot lemak ini diperbolehkan atau tidak sih sebenarnya? Diperbolehkan selama sesuai dengan prosedur. Jadi terjadinya kasus kematian itu sebetulnya merupakan bagian dari risiko suatu tindakan medis termasuk liposuction ini. Jadi ada sekian persen kasus yang tidak bisa diantisipasi, terjadilah komplikasi sampai timbulnya kematian seperti ini. Jadi nanti biar pihak hukum, pihak kepolisian yang akan mencari terkait dugaan malpraktik pada pasien ini, pada dokter ini apakah ada atau tidak gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Najatullah. Ini semoga adanya kasus ini nih masyarakat bisa jadi warning juga ya, melek juga ya atas Iya. sedot lemak ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin lebih baik untuk menjaga pola hidup sehat, diet dan olahraga. Tapi segala sesuatu yang indah yang Instan. Tidak ada yang instan, butuh proses. Betul. Lembaga Bantuan Hukum DPD Partai Perindo Jakarta Timur melayangkan somasi terhadap rumah sakit di kawasan Podomoro akibat dugaan malpraktik terhadap Eva Yanti Marbun. Ya, pemirsa, bantuan pendampingan hukum untuk Eva Yanti Marbun menjadi komitmen Partai Perindo dalam menghadirkan keadilan untuk warga yang membutuhkan. Kasus dugaan malpraktek yang dilakukan tim medis rumah sakit di kawasan Podomoro, Jakarta Utara terhadap ibu hamil bernama Eva Yanti Marbun mendapat perhatian LBH DPD Partai Perindo Jakarta Timur. Tim medis diduga melakukan kelalaian dalam tindakan medis hingga membuat bayinya mengalami kebocoran usus. Partai Perindo memberikan pendampingan hukum dan keadilan dengan melayangkan somasi kepada pihak rumah sakit. Nyonya Eva Yanti Marbun. Adapun kami selaku kuasa hukum diberikan kuasa untuk mengajukan upaya hukum terhadap Rumah Sakit Umum Podomoro, Hermina Podomoro. Nah, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana malpraktek. Pihak Rumah Sakit Hermina Podomoro untuk memberikan somasi untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tim medis terhadap klien kita yang saat ini anaknya sedang mengalami kritis di Rumah Sakit Hermina dan Mogot. Bantuan aspirasi hukum LBH Partai Perindo dilakukan guna memberikan kenyamanan dan keadilan untuk rakyat kecil. Dari Jakarta, Aulina Aristiawan, iNews melaporkan.